Hai teman-teman, jumpa lagi di channel kesayangan kita. Seperti biasa, saya akan membacakan sinopsis alur cerita garis tangan 2 Antv episode 53, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Oke, namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian tekan tombol like video ini, kemudian share video ini, dan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, seperti biasa Uya Kuya keluar dan membuka acara tersebut. Namun sebelum selesai membuka acaranya, kru Antv masuk ke studio dan menginformasikan kalau ada bapak-bapak ngamuk di depan dan memaksa untuk masuk ke studio Antv. Bapak-bapak tersebut mencari seorang laki-laki yang ada di podium, yaitu Jordan nomor podium 8. Kemudian Uya Kuya menghampirinya keluar, kemudian bapak dan keluarga tersebut masuk ke dalam studio. Namun setelah masuk, bapak-bapak tersebut mengaku kenal dengan nomor 8, yaitu Jordan, dan mengaku kalau Jordan sudah menghamili anaknya. Selanjutnya anaknya itu masuk bersama ibunya, dan Jordan pun mengenal si wanita tersebut. Setelah itu si cewek tersebut masuk dan meminta pertanggungjawaban kepada si Jordan karena sudah menghamilinya. Tak lama kemudian Uya Kuya pun memanggil Arbi dan Mian untuk masuk ke studio untuk menerawang wanita tersebut. Namun sebelum wanita yang baru masuk itu diterawang, ada sepasang kekasih tiba-tiba masuk ke studio dan menghampiri Jordan. Ternyata si wanita itu adalah kakaknya si Jordan, dan si pria itu adalah kakak ipar dari Jordan. Setelah diinterogasi oleh Uya Kuya, dan si kedua pasangan tersebut ternyata kakak dari si Jordan, dan pria itu adalah kakak iparnya dari Jordan. Dan si kakaknya bertanya kepada Jordan, "Benar kamu menghamili dia?" Jordan tidak mengaku kalau dia bukanlah anaknya. Uya Kuya pun bertanya kepada si wanita yang hamil, yaitu Tika. Kenapa Tika nunduk-nunduk ketakutan? Tika pun menjawab, "Saya kesini meminta pertanggungjawaban Jordan atas kehamilan saya." Berikut mengenai menurut si wanita itu, Tika. Kemudian si Uya Kuya memaksa Jordan untuk mengakui kalau Jordan sudah menghamili Tika. Namun pria tersebut atau Jordan tetap kekeh dan tidak mau mengaku. Akhirnya Uya Kuya meminta Jordan untuk direlaksasi. Setelah direlaksasi, ternyata si Jordan jujur dan benar-benar kalau Jordan benar tidak menghamili Tika. Dan semuanya pun terkejut dengan pengakuan si Jordan. Setelah itu Arwi membangunkan si Jordan dari relaksasinya. Kemudian semuanya terkejut. Bos Uya pun curiga kepada Tony, kakak ipar dari Jordan. Mendengar kecurigaan Uya Kuya kepada si Tony,
Tony membantah kalau kecurigaan tersebut tidaklah benar. Namun, Tony membalik ngancam istrinya jika kalau adiknya tersebut tidak mengaku dan tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya si Tika, dia akan mengambil si anaknya dan tidak akan memberikan kepada si ibunya atau si ibu anak tersebut. Ibu anak pun menangis dan memaksa Jordan untuk mengakui semua perbuatannya si Jordan atau adiknya ibu anak tersebut. Jika adiknya tidak mau tanggung jawab, Tony mengungkit-ungkit semua apa yang sudah ia berikan. Mengungkit-ungkit semua apa yang telah Tony berikan kepada keluarganya, termasuk adiknya si Jordan. Karena dari pengakuan si Tony, dari awalnya Bu Ana menjadi orang yang biasa dan menjadi orang yang luar biasa seperti saat ini. Namun setelah itu si Tony mengungkit kalau si Bu Ana ini, istrinya si Tony, kalau ia pernah berselingkuh dengan sopir pribadinya. Ia marah, kemudian si Bu Ana tidak pernah mengakuinya dan tidak mau kalau ia tidak terima kalau ia pernah berselingkuh dengan sopirnya. Namun setelah tidak lama kemudian, sopir Bu Ana tersebut masuk ke dalam studio. Setelah masuk ke studio, Samsul atau sopir dari Ibu Ana diinterogasi oleh Uya Kuya. Uya Kuya menanyakan, benar nggak kamu berselingkuh dengan bosmu sendiri, yaitu Bu Ana? Dengan pengakuan yang jelas dan tegas, Samsul, sopir dari Bu Ana, mengaku kalau dia tidak pernah berselingkuh dengan Ibu Ana. Namun, ia mengungkapkan kalau ia pernah nikah dengan Ibu Ana. Samsul bilang, ya emang saya benar pernah menikah dengan Ibu Ana. Tapi itu berdasarkan disuruh atau dipaksa oleh Pak Tony atau bosnya. Karena Pak Tony sudah pernah talak istrinya atau 2 kali talak istrinya, sehingga ia tidak bisa balikan lagi dengan Ibu Ana. Namun Pak Tony menyuruh paksa si sopirnya Samsul tersebut untuk menikahi Ibu Ana dan kemudian untuk menikahi lagi Ibu Ana. Jadi Bu Ana harus nikah dulu dan sopirnya juga harus menikahi Ibu Ana atau bosnya tersebut. Dan pengakuan dari si Samsul tidak pernah ada sedikitpun untuk menyentuh Ibu Ana karena dia adalah bosnya. Jadi begini, menurut pengajaran agama yang mereka anut atau agama kita yang kita anut, jika sang suami sudah talak 2 kepada si istri, otomatis si suami tidak bisa menikahi kembali. Jika ia ingin menikahinya kembali, itu tidak bisa. Jadi si istri itu harus nikah lagi, kemudian cerai, kemudian nikah lagi sama si suami yang pertama atau si Tony tersebut. Berdasarkan pengakuan tersebut, si Pak Tony kemudian marah-marah kepada si Samsul dan juga si Ibu Ana. Tak terima dengan pengakuan tersebut. Setelah itu Pak Tony memberhentikan atau memecat si Samsul dan menyuruh Samsul untuk pergi dari studio tersebut, dan kemudian semua yang ada di studio diusir oleh Uya Kuya dan kemudian semuanya clear dan jelas. Oke, sampai di sini videonya atau pembahasannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Jika kalian suka video ini, tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian, dan kemudian tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Dukung channel ini agar supaya semakin berkembang dan terus upload video setiap harinya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.